Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Endah Arum di Siniar Kesehatan Puskesmas Moyo Hilir dalam acara Bihat Kemal, bincang-bincang sehat untuk kesehatan yang optimal. Hari ini telah hadir bersama kita semua pemegang program TB dari Puskesmas Moyo Hilir, Mbak Fitri Herwindaryani Eskopnas. Halo Mbak Fit. Halo, selamat pagi Sobat Sehat. Nah, jadi Sobat Sehat, hari ini kita akan bincang-bincang bersama Mbak Iwin tentang Kecamatan Sehat Bebas TB menuju Indonesia Emas 2045. Oke Mbak Iwin, sebelum kita mulai nih bincang-bincang sehat kita hari ini, saya mau tanya, Mbak Iwin sudah berapa lama di Puskesmas Moyo Hilir? Kalau di Puskesmas Moyo Hilir sendiri, saya dari tahun 2023. 2023 berarti sudah 2 tahun. 2 tahun. Cuma kalau untuk program TB ini, saya di akhir 2024 di bulan 10. Di bulan 10 Oktober berarti ya. Sebelum kerja di Puskesmas Moyo Hilir, Mbak Iwin di mana? Awalnya saya itu di Rumah Sakit Asisifa Sumba Barat. Oke, kabupaten tetangga. Iya, kabupaten tetangga. Sudah berapa lama Mbak di sana, Mbak? Dari tahun 2012. Oh, sudah 10 tahun lebih ya. Oke, jadi Sobat Sehat, hari ini kita akan membahas tentang Kecamatan Sehat Bebas TB menuju Indonesia Emas 2045. Mungkin banyak orang mengira kalau TB hanya sekedar batuk biasa, tapi mari kita tahu lebih lanjut tentang apa itu TBC. Mbak Iwin, boleh dijelaskan tentang TBC itu sendiri seperti apa? Oke, terima kasih Kakak Endah. Ya. Sobat Sehat, jadi banyak di antara kita atau bahkan di masyarakat kita ya, terutama di Moyo Hilir ini, masih menganggap TBC itu sebagai batuk biasa seperti itu, jadi batuk pilek biasa. Nah, sebenarnya apa sih TBC ini? TBC itu adalah penyakit menular ya, penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri. Jadi ada bakteri namanya Mycobacterium tuberculosa. Nah, jadi bakteri inilah yang menyebabkan terjadinya TBC. Seperti itu. Oke, jadi disebabkan oleh virus Mycobacterium tuberculosa. Ya. Itu yang diserang paru-paru saja atau ada organ tubuh yang lain? Nah, Kakak Endah, jadi bakteri ini akan menyerang ke tubuh manusia, itu terutama di bagian paru-paru. Kemudian bisa juga menyerang ke organ tubuh yang lainnya. Seperti Baik, untuk gejala dari TBC sendiri, gejala utama atau yang paling mendasar dari TBC adalah batuk. Biasanya orang yang terdampak atau terkena penyakit TBC ini, dia akan mengeluhkan batuk, baik itu batuk berdahak ataupun batuk kering. Dan biasanya batuk ini berlangsung lebih dari 2 minggu. Kemudian gejala-gejala yang lainnya adalah bisa demam ya. Tapi demamnya ini dia tidak demam yang terlalu tinggi, demam. Kemudian ada nyeri dada. Di samping nyeri dada, biasanya pasien-pasien ini ada juga yang mengalami batuk berdarah ya. Jadi batuk itu disertai dengan darah. Kemudian berkeringat, terutama di malam hari tanpa sebab. Lalu nafsu makan berkurang dan biasanya juga kalau yang sudah lama nanti disertai dengan penurunan berat badan. Seperti itu biasanya gejala-gejala yang muncul. Oke, tadi sudah dijelaskan gejala-gejalanya TBC apa saja ya. Kemudian Mbak, saya mau tanya bagaimana sih TBC ini ditularkan kepada orang? Nah, kalau untuk penyebaran dari TBC ini akan menyebar melalui udara atau biasa kalau kita kenal sebagai droplet ya. Jadi orang dengan TBC saat dia batuk atau bersin itu akan mengeluarkan percikan-percikan ya, percikan yang mana memang kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang. Jadi dari situlah kemudian nanti akan terhirup oleh orang lain. Nah, dari situlah penularan dari bakteri TBC ini yang terhirup kemudian akan menyerang ke saluran paru-paru. Seperti itu. Jika daya tahan tubuh dari orang yang tertular ini atau penderita TBC ini masih bagus, maka dia bisa saja tidak terkena penyakit TBC.
Tetapi jika imun dari tubuh orang tersebut menurun, maka di situ dia bisa langsung terkena penyakit TBC. Oke, jadi bergantung juga ya sistem imun kita. Kalau Iya. misalkan sistem imun kita kuat, kita akan mampu melawan penyakit itu. Tapi kalau rendah juga, kita akan ikut sakit. Benar, seperti itu. Oke, jadi yang beresiko tertular TBC itu siapa saja, Mbak? Yang paling rentan resikonya tertular? Nah, kalau masalah siapa sih yang paling bisa atau beresiko untuk tertular, kita semua beresiko untuk tertular oleh penyakit TBC. Tetapi ada usia-usia rentan yang memang sangat rentan ya, karena dari imunnya mungkin sudah berkurang atau memang masih belum terbentuk imun yang bagus. Misalnya pada anak-anak ya, kemudian pada lansia, lalu pada pasien-pasien yang memang mengalami penyakit degeneratif seperti lansia-lansia yang memang dengan DM, kemudian atau orang-orang yang memang sedang kemo seperti itu, ataupun orang yang dengan ODHIP ya, seperti itu. Jadi itulah orang-orang yang memang sangat rentan. Tetapi kalau resiko tertular, kita semua sangat berpeluang ya, sangat berpeluang untuk tertular oleh penyakit TBC. Oke, baik Mbak. Pertanyaan selanjutnya nih, untuk pemeriksaan TBC yang digunakan untuk mendiagnosa kalau misalkan dia itu terbukti nih orangnya TBC gitu, apa saja pemeriksaannya? Kalau sekarang ini kita patokannya adalah hasil TCM ya. Jadi kita memang memiliki dua pemeriksaan. Yang pertama itu pemeriksaan dahak. Nah, itu tadi yang menggunakan TCM. Untuk pemeriksaan dahak sendiri, kita ngambil 2 kali ya. Bisa ada istilahnya SS ataupun SP. Jadi SS ini kita ngambil dahak si penderita itu sewaktu dan sewaktu. Seperti itu. Jadi saat dia datang berkunjung ke tempat kita atau saat kita melakukan kunjungan rumah, itu bisa langsung kita ambil untuk pemeriksaan. Itu untuk pemeriksaan hari pertama ya. Kemudian jika kita juga bisa mengambil untuk pemeriksaan pagi atau SP. Jadi sewaktu di hari itu, kemudian besok paginya kita mengulang lagi sampel pagi hari, kita ambil saat pasien atau si penderita ini baru bangun tidur. Kalau untuk pemeriksaan ronsennya gimana, Mbak? Nah, biasanya ya, kalau untuk pemeriksaan ronsen itu kita lakukan jika pertama keluar hasil TCM yang untuk pemeriksaan dahak itu negatif. Tetapi dari klinisnya pasien, kemudian dari gejala yang muncul dari pasien mengarah ke TB, maka akan kita sarankan atau kita rujuk untuk ronsen, seperti itu. Oke, jadi pemeriksaan penunjangnya ada juga ya? Iya. Nah, kalau untuk pengobatannya nih Mbak? Nah, pengobatan ini ya. Ya. Boleh dikasih tahu ke Sobat Sehat apa saja sih pengobatan yang dilakukan untuk pasien yang terdiagnosa TBC? Oke, untuk pengobatan TBC mungkin satu ya Kakak Endah. Jadi teman-teman Sobat Sehat, TBC itu bisa disembuhkan ya. TBC bisa disembuhkan dan obat TBC gratis di puskesmas. Saya bawa contohnya. Oh, ini dia contohnya. Oke. Jadi seperti ini ya Sobat Sehat. Untuk pengobatan TBC sendiri kita itu selama 6 bulan ya, 6 sampai 8 bulan dan biasanya 6 bulan. Ini kita menggunakan obat paket. Ada 2 tahapan dalam pengobatan TBC, yaitu tahap awal selama 2 bulan, kemudian tahap lanjutan selama 4 bulan. Boleh saya perlihatkan isinya? Boleh, contoh ya. Silahkan perlihatkan ke Sobat Sehat obat paket TBC. Nah, untuk tahap awal selama 2 bulan kita akan menggunakan obat ini ya. Kemudian untuk tahap lanjutannya itu di 4 bulan kita akan berganti dengan ini. Nah, selama 6 bulan pengobatan itu kami akan melakukan 3 kali follow up. Jadi di 2 bulan pertama setelah habis pengobatan tahap awal, kemudian nanti di akhir bulan kelima sama di akhir pengobatan. Jadi akan kami lakukan follow up sebanyak 3 kali selama pengobatan. Kemudian setiap bulannya juga kami akan selalu kunjungi itu untuk
masyarakat atau pasien-pasien TB kami yang sedang berobat di Puskesmas Moyo Hilir. Kami akan melakukan kunjungan rumah untuk memantau apakah obat itu diminum sesuai waktu ataupun tidak. Oke Mbak Fit, saya mau tanya nih, bedanya yang merah sama yang putih itu apa? Nah, kalau untuk perbedaannya, jadi biasanya ini kan paketan ya, jadi paketan. Nah, dari kandungannya ya, jadi ini 4 FDC dan ini 2 FDC. Jadi kandungannya nanti kalau yang di 4 bulan terakhir kita menggunakan ini dosisnya nanti sudah lebih kecil ya. Cuma kalau di sini yang di tahap awal kita ada 4 kandungan di dalam obat ini. Ada rifampicin, kemudian isoniazid, piracenamid, dan ethambutol. Tetapi untuk lanjutannya nanti kita hanya rifampicin dan isoniazid. Seperti itu. Jadi untuk kandungannya saja. Jadi obat ini Kakak Endah gratis di Puskesmas. Jadi Sobat Sehat bisa dapatkan pengobatan secara gratis, obat paketnya di Puskesmas ya Sobat Sehat. Oke, tadi kita sudah bicara panjang lebar ya Kak Iwin tentang program TB. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, kalau dari program TB sendiri, apa saja upaya pencegahan yang sudah dilakukan selama berjalan program TB di Puskesmas? Pastinya perilaku hidup bersih dan sehat ya. Yang pertama bisa makan makanan yang bergizi. Jadi itu untuk mendukung imunitas imun kita ya. Kemudian bisa dengan membuka jendela, jadi rumah itu harus ventilasinya bagus, kemudian jadi udara bisa bertukar ya, pertukaran O2-nya bagus, kemudian mendapatkan cukup sinar matahari, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga adalah bisa dengan menjemur seperti kasur atau spray, jadi spraynya kita ganti ya. Kemudian yang penting lagi bapak-bapak mohon ya hindari agar tidak merokok atau kalau bisa stop merokok di dalam rumah ya, seperti itu. Kemudian olahraga teratur. Nah, untuk ibu-ibu jangan lupa memberikan vaksin BCG kepada anaknya. Kemudian yang tidak kalah penting juga ya, ada etika batuk Kakak Endah. Gimana etika batuknya? Nah, jadi etika batuk itu yang pertama, jangan batuk dan meludah sembarangan. Oke. Tapi saat batuk, usahakan kalau tidak ada tisu untuk menutup ya, bisa menggunakan area dalam dari lengan. Ya, seperti ini. Saya contohkan Kakak Endah ya. Boleh. Jadi seperti ini ya, Sobat Sehat di rumah. Jadi batuk menutup dengan lengan bagian dalam ya, seperti itu Kakak Endah. Bagus sekali penjelasannya tadi Kak Iwin ya. Kemudian selain daripada itu, adakah sesuatu atau upaya yang lain yang sudah dilakukan dari program TB sendiri? Nah Kakak Endah, jadi dari tadi saya nyari-nyari nih kapan ya bisa masuk untuk memaparkan inovasi kami. Asik, apa tuh Mbak inovasinya? Nah mungkin Sobat Sehat juga sambil bisa dilihat di layar ya. Kami dari tim TB ya, ada inovasi Eba Kemas. Ini balik Kewa Kemas. Apa tuh artinya Mbak? Boleh dijelaskan ke Sobat Sehat Eba Kemas? Jadi kita melakukan kunjungan rumah ya. Di situ dengan senyuman, dengan rasa empati kepada pasien maupun kontak-kontak dari pasien TB kami. Nah, dalam kunjungan rumah ini kami akan melakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaannya, kami melakukan pemeriksaan pengambilan dahak kepada kontak erat dan kontak serumah dari pasien TBC kami. Nah, kemudian dari spesimen-spesimen yang kami akan periksakan itu, kami juga melakukan inovasi seperti itu ya. Jadi nanti ada tim kami, kader kami yang akan menjemput daripada sputum itu. Jadi ini menjawab ya beberapa kendala kami biasanya yang terjadi saat kami turun lapangan. Karena pasien itu ataupun keluarganya kadang dengan jarak yang jauh, kemudian dengan geografisnya mungkin ya, mungkin karena hujan atau apa, kadang mereka bukan males ya, cuma mungkin tidak punya waktu untuk mengantarkan lagi spesimennya.
Nah, jadi kami ada kader atau tim nanti yang turun langsung menjemput dan akan mengantarkan ke lab TCM. Seperti itu. Kemudian Sobat Sehat, jadi saat melakukan kunjungan rumah itu, nanti kami pun akan melakukan pemetaan ya, pemetaan untuk lokasi daripada rumah pasien kami. Dan itu akan memudahkan kepada kader-kader kami lagi untuk memantau ataupun mengfollow up daripada spesimen yang akan mereka bawa. Jadi nanti teman-teman yang mengantarkan spesimen ini sampai kepada lab TCM itu akan kami berikan Basiru Reward seperti itu. Saat melakukan kunjungan rumah ini kami berdua ya. Jadi salah satu di antara kami akan melakukan memberikan pot kepada pasien dan kontak erat dan serumahnya. Lalu kami pun akan melakukan pemetaan menggunakan Google Earth, yang mana nanti pemetaan itu bisa diakses oleh teman-teman kader kami atau yang akan melakukan pengantaran spesimen. Berarti di pemetaan itu nanti akan muncul rumah-rumah atau lokasi pasien terduga TB atau yang sudah berkasus TB. Betul Kakak Enda. Jadi untuk wilayah Moyo Hilir nanti bisa terdeteksi ya. Jadi terbaca nanti di Google Earth itu. Jadi teman-teman semua petugas kesehatan terus kader bisa mengakses karena kami juga akan membagikan QR dari aplikasi tersebut seperti itu. Jadi ini sangat memudahkan teman-teman kami di lapangan untuk menemukan titik lokasi dari tempat pengambilan sputum itu. Oke. Saya jelaskan sedikit untuk pemetaannya. Jadi di dalam pemetaan itu nanti akan kami tampilkan ada yang berwarna hijau, itu adalah pasien-pasien yang sehat, di mana pasien itu rutin untuk mengkonsumsi obat TB-nya. Kemudian ada juga yang kami taruhkan di pemetaan itu dengan warna kuning. Jadi di situ pasien yang kadang suka lupa seperti itu. Jadi dia tidak rutin ataupun ada bolong-bolongnya dalam mengkonsumsi obat TBC. Nah, jika di pemetaan itu warnanya merah, itu adalah pasien-pasien yang memang kami katakan itu mangkir ya. Kami katakan itu mangkir berobat. Artinya mungkin bisa jadi karena memang dari dokternya diberhentikan dulu ataupun memang dari pasiennya yang tidak mau melanjutkan obat seperti itu. Nah, kalau untuk yang warna hitam nanti itu adalah pasien-pasien TBC kami yang meninggal di dalam pengobatan seperti itu. Jadi semuanya kami masukkan ke dalam Google Earth. Nah, kemudian nanti akan kami bagikan keywordnya. Jadi teman-teman kami, kader ataupun masyarakat itu bisa kader ataupun petugas bisa mengakses daripada Google Earth ini. Nah, ini akan sangat membantu kami sebagai petugas Kakak Enda. Jadi nanti untuk yang jarak jauh biasanya kami dibantukan untuk pengambilan sputumnya. Nah, Google Earth ini jadi nanti akan berhubungan ya. Saat teman-teman mengambil sputum, jadi mereka bisa mengakses lokasi di mana mereka akan mengambil dan melakukan pengantaran. Nah, orang ataupun teman-teman yang membantu untuk mengantarkan spesimen ini juga akan kami berikan reward sebagai tanda terima kasih seperti itu. Oke, berarti tadi inovasinya ada beberapa ya Kak, mulai dari reward untuk yang pengantaran sputum, kemudian pemetaan lokasi pasien TB dengan Google Earth, kemudian dan tentunya Eba Kemas. Iya, Eba Kemas. Ini balik Kewa Kemas menjemput dahak dengan senyuman. Karena kita harus mematahkan stigma di masyarakat ya. Kalau misalkan pasien TB itu kan mungkin dia merasa jijik atau malu sama orang lain. Jadinya petugas dari Puskesmas Moyo Hilir khususnya program TB melakukan Eba Kemas. Benar seperti itu Kak? Iya Kak Enda, seperti itu. Tepuk tangan dulu Sobat Sehat. Oke Kak Iwen, tadi kita sudah berbincang banyak sekali ya tentang program TB di Puskesmas Moyo Hilir dan juga inovasi-inovasi. Sekarang kita kasih tahu TOS TB sama Sobat Sehat. Apa tuh TOS TB Kak? TOS TB, temukan, obati, sampai sembuh. Oke, kita sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. TOS TB, temukan, obati, sampai sembuh. Oke Sobat Sehat, sekarang kita sudah berada di penghujung acara.
Terima kasih kepada Kak Iwin sudah hadir di Bihat Kemal pada pagi hari ini. Semoga Sama-sama. programnya berjalan lancar, Amin. kasus TB semakin sedikit atau hilang di Puskesmas Muih Hilir. Amin. Oke, kita doakan semoga kita semua sehat selalu dimanapun berada. Terima kasih sudah menyaksikan Bihat Kemal. Saya Endah Arum pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dadah!